Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Bunda Hebat, sebuah channel yang membahas tentang tumbuh kembang anak dari sudut pandang okupasi terapi. Channel ini diperuntukkan kepada para orang tua hebat, semangat, dan yang telah teruji kesabarannya. Oke, ketika kita mendapati anak memunculkan perilaku aneh atau perilaku maladaptif, maka kemungkinan besar ia mengalami gangguan sensori. Perilaku maladaptif yang seperti apa? Contohnya seperti hand flapping, suka menyakiti diri atau self-abuse, nggak bisa diam, bergerak tak tentu arah, lari-lari tak bertujuan, dan seterusnya. Atau dia ogah-ogahan, nggak suka disentuh, mudah nangis, dan banyak sekali perilaku yang dimunculkan oleh anak dengan kasus yang bermacam-macam. Jika kita mendapati seorang anak menunjukkan perilaku demikian, kemungkinan besar ia mengalami gangguan sensori. Lalu, yang dilakukan orang tua ketika mendapati kondisi anaknya demikian, biasanya membawa ke dokter untuk berkonsultasi mengenai apa yang dialami anaknya. Kemudian dokter mendiagnosis sesuai ilmunya dan diberikan tindakan penanggulangan supaya tidak lebih parah. Dengan mengikuti program rehabilitasi di instansi terkait seperti rumah sakit ataupun di klinik. Pak dokter dan Bu dokter, yang dalam hal ini adalah dokter rehabilitasi medik, setelah memeriksa tentu akan memberikan diagnosis seperti developmental delay atau disingkat dengan DD, spektrum autis, ADHD, dan seterusnya. Tentu masing-masing ada kriterianya berdasarkan buku diagnosis yaitu DSM-5. Rujukan buku yang dipakai untuk mendiagnosis penyakit tertentu yang terutama yang terkait dengan mental. Selanjutnya orang tua pasti merasa gamang dan bingung tentang apa yang dialami oleh anaknya. Bagaimana cara mengajari si anak supaya paham? Bagaimana dia bisa berperilaku normal layaknya anak-anak yang lain? Bahkan ada orang tua sampai berpikir bagaimana nanti nasib anak saya setelah sepeninggal saya? Hampir semua ketergantungan karena perkembangan mental tidak sesuai dengan perkembangan fisik. Usia 4 tahun tapi masih seperti bayi, usia 2 bulan anak mengalami regresi atau kemunduran. Nah, berbagai macam kekhawatiran menghantui para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Ini sangat wajar. Maka saya di sini sebagai tim medis yang berkecimpung menangani anak-anak berkebutuhan khusus ingin sedikit membantu memberikan pencerahan, membukakan pintu dari masalah-masalah yang dihadapi orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya. Insya Allah akan saya kupas satu persatu tentang bagaimana cara melatih anak dengan gangguan sensori selama di rumah. Tentu saja di channel YouTube Bunda Hebat, melatih anak secara bertahap, terukur, dan teratur selama di rumah. Nantikan video-video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe untuk mengetahui berita terbaru tentang cara melatih anak selama di rumah. See you!